Apakah alam semesta benar-benar hanya terdiri dari struktur yang menahan segalanya? Ketika satu titik ruang waktu menarik segalanya masuk, apakah alam semesta memuntahkan materi dan energi keluar di titik lain? Lubang hitam telah menjadi struktur kosmik paling menakutkan dan dikenal luas dalam ilmu pengetahuan modern, namun di hadapannya berdiri satu kemungkinan yang jauh lebih jarang dibahas, penuh dengan tanda tanya, lubang putih. Struktur hipotetis ini, yang tidak membiarkan apapun masuk, tetapi mengeluarkan segalanya, mewakili salah satu gagasan paling radikal yang menantang operasi satu arah alam semesta. Lubang putih belum pernah diamati secara langsung hingga saat ini. Namun, persamaan relativitas umum yang menjadi dasar fisika modern memungkinkan keberadaan struktur semacam itu secara matematis. Tetapi, apakah semua yang mungkin secara matematis juga terjadi secara fisik? Ataukah lubang putih hanya hantu teoretis yang terperangkap dalam persamaan? Pertanyaan-pertanyaan ini menempatkan lubang putih di pusat penyelidikan mendalam tentang sifat alam semesta dan mengangkatnya dari sekadar konsep kosmologis. Jalur untuk memahami lubang putih secara tak terelakkan mengarah pada lubang hitam. Ketika bintang masif menghabiskan bahan bakarnya di akhir hidupnya, mereka runtuh di bawah massa sendiri, membelokkan ruang waktu hingga membentuk lubang hitam. Di wilayah ini, batas yang disebut cakrawala peristiwa dilintasi, dan di luar batas ini tidak ada, bahkan cahaya, yang bisa kembali. Lubang hitam bersifat satu arah, masuk mungkin, keluar tidak mungkin. Namun, saat persamaan Einstein dalam relativitas umum diperiksa, simetri yang tak terduga muncul. Persamaan tersebut menawarkan solusi bukan hanya untuk arah maju waktu, tetapi juga untuk arah yang terbalik. Ketika solusi matematis dari lubang hitam dibalik dalam waktu, muncul struktur yang sepenuhnya berbeda, tidak menelan segalanya tetapi mengeluarkan solusi terbalik ini dinamakan lubang putih. Pada titik ini, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap lubang hitam memiliki pasangan lubang putih? Simetri matematis tidak menolak kemungkinan ini, tetapi sudah jelas bahwa ini bukan aturan yang diperlukan di alam fisik. Hanya dalam beberapa model teoretis, di bawah kondisi tertentu, hubungan bisa dibangun antara lubang hitam dan lubang putih. Artinya, tidak setiap lubang hitam pasti menghasilkan lubang putih. Dalam bentuknya yang paling sederhana, didefinisikan sebagai wilayah ruang waktu yang tidak dapat dimasuki apapun, tetapi materi dan energi mengalir keluar dari sana. Seperti lubang hitam, lubang putih juga memiliki cakrawala peristiwa, namun cakrawala ini bekerja dalam arah yang berlawanan. Sementara cakrawala lubang hitam mengunci segalanya di dalam, cakrawala lubang putih mendorong segalanya keluar. Hal ini secara alami menimbulkan pertanyaan, mengapa tak ada yang bisa masuk ke lubang putih? Jawabannya terletak pada geometri ruang waktu. Struktur internal lubang putih dirancang sedemikian rupa sehingga hubungan sebab akibat hanya diizinkan keluar. Bagian dalam cakrawala peristiwa hanya memiliki hubungan satu arah dengan alam semesta di luar. Secara fisik, tidak ada jalur yang menuju ke dalam, bahkan cahaya tidak bisa menyeberangi batas ini. Lubang putih menantang bukan hanya konsep ruang, tetapi juga waktu dan kausalitas. Apakah waktu benar-benar mengalir mundur di lubang putih? Dari perspektif relativitas umum, arah waktu sebenarnya tidak berubah. Tetapi lubang putih tampak sebagai titik ekstrim, di mana waktu hanya beroperasi secara menghasilkan akibat. Ini menciptakan kesan bahwa hasil ada tanpa sebab. Muncul pertanyaan yang lebih mengganggu. Apakah lubang putih melanggar kausalitas? Secara teoritis ya. Karena bagi pengamat luar, materi dan energi yang dipancarkan dari lubang putih tampak tidak memiliki sebab yang jelas. Inilah penjelasan mengapa lubang putih dianggap bermasalah secara fisik. Masalahnya tidak berakhir di sini. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi dalam alam semesta meningkat seiring waktu. Lubang hitam sesuai dengan hukum ini, dengan menelan segalanya mereka meningkatkan ketidakteraturan. Lubang putih, sebaliknya, membutuhkan keluaran yang teratur dan berentropi rendah, yang membuatnya sangat rapuh secara fisik. Pada titik ini, muncul pertanyaan tak terelakkan. Apakah lubang putih adalah struktur yang stabil? Menurut teori yang ada, tidak. Interaksi eksternal sekecil apapun akan mengganggu struktur lubang putih dan menyebabkan keruntuhan dengan segera. Oleh karena itu, lubang putih diperkirakan sebagai struktur yang lenyap segera setelah terbentuk, dengan umur sangat singkat. Lubang putih sering disebut bersama dengan lubang cacing. Secara teoretis, hubungan yang disebut jembatan Einstein-Rosen bisa dibangun antara lubang hitam dan lubang putih. Dalam kasus ini, lubang hitam berfungsi sebagai pintu masuk dan lubang putih sebagai pintu keluar. Namun gagasan ini membawa pertanyaan baru. Bisakah kita melewati struktur semacam ini? Menurut hukum fisika saat ini, jawabannya tidak. Jembatan Einstein-Rosen sangat tidak stabil dan runtuh seketika ketika materi mencoba melewatinya. Karena itu, meski lubang cacing secara matematis mungkin, mereka bukan terowongan kosmik praktis yang dapat dilalui.
Dimensi paling mencolok dari diskusi lubang putih mencapai awal alam semesta itu sendiri. Ledakan besar dimulai dengan semburan segalanya dari titik yang sangat padat dan panas. Deskripsi ini sangat mirip dengan perilaku lubang putih. Jadi, apakah ledakan besar sebenarnya adalah lubang putih raksasa? Kemungkinan ini belum sepenuhnya disingkirkan. Bahkan, beberapa model menyarankan bahwa alam semesta kita mungkin berasal dari dalam lubang hitam di alam semesta lain. Namun di sini muncul pertanyaan krusial. Jika ledakan besar adalah lubang putih, apakah proses ini masih berlangsung? Menurut model kosmologi, proses ini hanya terbatas pada saat-saat paling awal alam semesta. Ekspansi yang kita amati hari ini tidak lagi dihasilkan oleh pelarian seperti lubang putih, melainkan oleh dinamika umum alam semesta. Hingga saat ini, tidak ada pengamatan langsung terhadap lubang putih. Di antara alasannya adalah umur mereka yang sangat singkat, kurangnya jejak observasi yang khas, dan kemampuan teleskop saat ini yang belum bisa membedakan peristiwa semacam itu dengan jelas. Namun, pertanyaan ini tetap hidup. Akankah kita bisa mendeteksi lubang putih di masa depan? Secara teoretis, kemungkinan ini belum sepenuhnya dikesampingkan. Detektor sinar gamma yang lebih sensitif dan kemajuan dalam teori gravitasi kuantum bisa membantu mengidentifikasi sinyal unik lubang putih. Tetapi untuk sekarang, ini masih kemungkinan yang jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan gravitasi kuantum telah menambahkan dimensi baru pada konsep lubang putih. Menurut model-model ini, alih-alih lubang hitam lenyap sepenuhnya, mereka dapat bertransisi ke fase lubang putih selama skala waktu yang sangat lama. Ini menjawab pertanyaan lain, apakah lubang putih terbentuk setelah lubang hitam? Menurut beberapa teori, ya. Namun transformasi ini dapat memakan waktu triliunan tahun dan hampir tidak terdeteksi oleh pengamat luar. Inilah alasan potensial mengapa lubang putih belum dikenali hingga kini. Kesimpulannya, lubang putih tetap menjadi salah satu konsep paling radikal, menunjukkan bahwa alam semesta mungkin tidak hanya berisi struktur penelan, tetapi juga struktur yang meledak keluar. Meski belum diamati, struktur yang mempertanyakan arah waktu, kausalitas, dan permulaan kosmik ini terus mendorong batas-batas fisika modern. Satu hal yang pasti, lubang putih mewakili salah satu perbatasan intelektual terjauh yang telah dicapai oleh pikiran manusia dalam upaya memahami alam semesta. Ai telah membagikan apa yang banyak dipertanyakan tentang salah satu struktur paling luar biasa di alam semesta, lubang putih. Jika anda ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Ai menantikan pertanyaan dan komentar anda.